lagi bersama aku, Mama Papa di sini dan ada Papa. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku akan ngebahas tentang perkembangan bayi dari usia 6 sampai 1 tahun. Nah, di sini Papa umurnya udah 1 tahun ya, 1 tahun. Udah 6 bulan. Oke, udah 6 bulan teman-teman ya. Sorry ya, aku nervous karena aku sama Papa baru selesai mandi, baru selesai semuanya, dan hari ini kita baru bisa bikin konten di sore hari ini. Nah, langsung aja kita akan ngebahas. Oke, langsung aja kita akan ngebahas tentang perkembangan anak dari usia 6 sampai 1 tahun. Nah, ini harus penting ya diketahui oleh para ibu, para orang tua di luar sana, biar ngelihat anaknya ini dalam batas normal apa enggak perkembangannya ya gitu. Dari 6 sampai 1 tahun. Nah, di sini Papa udah 1 tahun. Oke, teman-teman, langsung aja kita akan ngebahas dari usia 6 tahun dulu ya. 6 tahun, 6 bulan. Mama salah ya, nak. 6 bulan. Oke, teman-teman, di usia 6 bulan bayi kita harus udah bisa tengkurap secara otomatis ya. Tengkurap mau dia balik ke kiri atau mau balik ke kanan, terus dia balik lagi, itu udah harus bisa, teman-teman. Jadi para ibu-ibu di luar sana atau para orang tua harus sudah melihat ya bayinya apakah sudah bisa tengkurap atau belum di usia 6 bulan. Oke teman-teman, di usia 6 bulan ini juga kita perlu tahu yang harus bayi alami ya perkembangannya di usia 6 bulan ini adalah bayi bisa menoleh saat dia dipanggil atau namanya dipanggil. Nah, Papau ini ketika dia dipanggil, dia itu udah ngerti teman-teman, mau dari arah sebelah kiri, mau dari belakang. Dan ketika dia mendengar namanya dipanggil, dia akan langsung menoleh. Dan bukan hanya namanya aja ya teman-teman, misalnya juga bisa dari suara-suara atau mungkin dari benda-benda yang menimbulkan bunyi ya, seperti itu ya. Bayi kita harus menoleh, harus responnya harus langsung ke benda yang suara itu berasal, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, juga di usia 6 bulan ini bayi kita harus aktif berceloteh. Jadi kalau bayi kita misalnya dia hanya bisa diam seperti itu, berarti harus kita tanda tanya ya, seperti apa gitu, kenapa bayi saya kurang berceloteh. Biasanya di usia 6 bulan ini, bukan hanya di 6 bulan ya, dari 4 bulan mungkin sudah ada bayi yang sudah berceloteh seperti Pau. Jadi dari 4 sampai 6 bulan itu biasanya agak cepat ya. Emang aku orangnya ngomongnya agak cepat, tapi aku ngasih tahu ini hal yang penting ya buat kita ketahui, buat para ibu-ibu di luar sana, penting harus kita tahu ya. Jadi di usia 6 bulan ini bayi kita harus berceloteh. Jadi yang dicelotehnya ini apa gitu. Biasanya itu kalau bayi di usia 6 bulan atau di 4 bulan sampai 6 bulan, biasanya celotehnya itu huruf-huruf vokal seperti itu. Misalnya AA, huruf vokal lah seperti itu ya, yang paling sering kita dengar seperti itu. Kayak Papo sekarang papa gitu, nama gitu, dia udah mulai ya. Bahkan juga bayi yang 6 bulan ini udah bisa mulai mengikuti kita berbicara. Misalnya seperti aku punya bayi, aku sering tuh ngomong iya gitu, nanti tiba-tiba dia responnya langsung iya gitu, seperti itu, atau enggak gitu kan. Memang sih nggak bisa langsung vokal gitu, tapi hampir mendekati seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak perlu nggak perlu ini ya, kita tidak menjalin hubungan dengan bayi kita, dengan anak kita seperti itu. Jadi sebenarnya interaksi antara ibu dengan anak itu sangat penting, dibutuhkan, apalagi di usia anak yang 1000 tahun atau 1 tahun 1000 hari ya, seperti itu ya. Jadi penting seorang ibu itu membangun relasi di 1000 hari anak itu, perkembangannya seperti itu, supaya anak kita jadi anak yang lebih aktif dan juga anak yang sesuai dengan perkembangan yang sebenarnya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman jangan percaya sama orang-orang yang mengatakan setiap anak berbeda-beda. Memang sih maksud itu, tapi tidak akan jauh dari perkembangan anak yang normalnya, seperti itu teman-teman. Yang aku bilang tadi itu ya, 6 bulan anak itu harus sudah bisa berbalik atau tengkurap dengan sendirinya, dan juga dia harus sudah bisa respon langsung ketika dia dipanggil namanya, seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi dia juga berceloteh, juga dia harus sudah bisa mulai tertarik dengan benda-benda di sekitarnya, atau misalnya dia melihat warna merah seperti itu kan,
dia akan tertarik, atau melihat benda-benda yang bergerak dia mulai tertarik seperti itu. Jadi di usia 6 bulan ini bayi itu harus sudah mulai tertarik dengan keadaan di sekitarnya seperti itu. Kalau misalnya bayi kita kurang responnya, berarti kita harus ketika kontrol itu harus tanya ke dokter ya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi perkembangannya. Dan di 7 bulan 7 bulan itu bayi kita mungkin sudah bisa duduk, sudah bisa juga mulai berdiri, tapi belum, jangan terlalu dipaksakan ya teman-teman ya kalau misalnya dia mau berdiri seperti itu. Atau mungkin di 7 bulan juga mungkin ada bayi-bayi para bunda di luar sana yang udah bisa berdiri. Dan buat yang belum nggak apa-apa, seperti Pau 6 bulan juga dia belum bisa duduk, tapi aku nggak apa-apa karena itu refleksnya ya refleksnya itu berbeda-beda, tapi tidak jauh dari yang sebenarnya seperti itu, sesuai dengan perkembangan anaknya di usia 6 bulan itu teman-teman. Oke, langsung aja ya, aku langsung ngebahas di 1 tahun teman-teman. Nah ini yang aku ambil ini, yang aku bagikan ini adalah dari dari pendapat atau dari pernyataan guru besar dokter anak ya, spesialis anak di Universitas Indonesia. Jadi aku baca-baca, dan ini adalah batas wajar atau normal anak-anak itu berkembang ya di usianya 6 bulan bahkan 1 tahun. Nah langsung aja di 1 tahun ini ada 3 hal yang poin penting yang harus kita ketahui perkembangan anak di 1 tahun. Kalau yang lainnya mungkin udah bisa berdiri apa segala macam, tapi 3 hal ini harus kita ketahui di usia anak 1 tahun. Nah yang pertama adalah sudah bisa duduk. Jadi 1 tahun itu anak kita harus sudah bisa duduk ya teman-teman ya. Nggak boleh hanya tengkurap tapi nggak bisa duduk. Nah ini harus paling penting ibu-ibu tahu ya. Jadi di usia 1 tahun itu anak itu udah harus bisa duduk. Nah yang kedua, anak itu udah bisa merangkak. Nah jadi di usia 1 tahun ini bayi kita itu udah harus bisa merangkak ya teman-teman ya, bukan hanya tengkurap tapi udah bisa juga namanya dia merangkak seperti itu teman-teman. Nah yang ketiga, yang paling penting nih teman-teman, dia harus udah bisa menunjuk benda yang dia suka ya, yang letaknya jauh teman-teman. Misalnya dia melihat benda yang itu, dia harus udah bisa tunjuk itu teman-teman. Nah itu harus ibu-ibu harus perhatikan ya. 3 poin ini yang dikatakan oleh dokter spesialis anak di Universitas Indonesia. Nah ini penting diketahui 3 hal yang tadi untuk anak usia 1 tahun. Yang pertama tadi adalah sudah bisa duduk, sudah bisa merangkak, dan juga udah bisa menunjuk benda-benda yang letaknya jauh seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, aku pernah dikasih tahu temanku, dia nanya sama aku ya, bukan ngasih tahu sih, dia tanya sama aku apakah boleh bayi itu pakai baby walker. Oke teman-teman, aku akan ngebahas di video ini juga apakah boleh bayi-bayi yang pakai baby walker ya. Nanti aku akan cantumkan gambarnya seperti apa baby walker. Nah teman-teman, sebenarnya aku juga pengen bayi aku Pau itu bisa pakai baby walker, tapi ketika aku mencari informasi seperti itu, ternyata baby walker itu di seluruh dunia itu menentang bayi itu pakai baby walker teman-teman. Sekalipun kita waktu kecil juga kita pakai baby walker ya, supaya mungkin meringankan orang tua supaya bisa beraktivitas, mengerjakan hal-hal yang mungkin urusan rumah tangga seperti itu. Tapi teman-teman, ini adalah larangan dari seluruh dunia untuk bayi tidak boleh pakai baby walker katanya, karena bayi itu yang pertama adalah bayi itu ketergantungan teman-teman. Jadi kalau ketika dia pakai baby walker, dia bisa berjalan, bisa bahkan berlari, tapi ketika dia lepas dari baby walker, dia akan sulit untuk berjalan dan menopang dirinya sendiri tanpa baby walker. Nah terus yang kedua, bayi kita akan kakinya akan jinjit teman-teman, jadi nggak menetap gitu, jadi dia akan jinjit seperti itu ya teman-teman, jadi menghambat untuk dia cepat jalan. Nah yang ketiga, katanya kenapa baby walker itu dilarang untuk bayi, karena banyak kasusnya ya teman-teman ya, bayi-bayi itu yang pakai baby walker itu jatuh seperti itu teman-teman, terbalik seperti itu ya, dan kakinya nggak kuat menopang, dan akhirnya ada bayi yang mengalami patah tulang seperti itu, kakinya bermasalah seperti itu, sakit seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semuanya kembali ke teman-teman, tapi ini informasi yang aku baca dan ini penting buat kita semuanya.
untuk tidak mengurangi lah penggunaan baby walker seperti itu teman-teman, karena juga di perusahaan itu baby walker itu sudah dibatasin ya produksinya seperti itu teman-teman. Aku cari informasinya dan aku pengen bagikan ini kepada teman-teman supaya kita sama-sama yang punya bayi ini bisa tahu ilmu dan informasi yang terbaik untuk bayi kita seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih udah nonton video aku dan Papa. Semoga yang punya bayi tetap sehat dan tetap berkembang dengan bagus ya, dengan baik, sesuai dengan perkembangan bayi kita setiap bulannya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih buat waktunya udah nonton video kami. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di YouTube channel aku, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bahkan juga jangan lupa teman-teman subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, Papa. Nah, sekarang Papa usianya udah masuk 7 bulan teman-teman. Dia sehat sekali ya teman-teman ya. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa nantikan video kami selanjutnya di setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Bye-bye.